Pukul 12.17 dini hari, perempuan itu mengetuk pintu kamarnya. Tidak keras, tidak putus asa, hanya 3 ketukan pelan seolah ia sudah berlatih selama 18 bulan. Markus membuka pintu, dan perempuan yang memimpin perusahaan dengan 400 karyawan yang tidak pernah gentar di ruang rapat, yang berhasil bertahan dari perceraian yang bisa menghancurkan kebanyakan orang, kini berdiri tanpa alas kaki di lorong sambil gemetar. Ia menatap Markus dan mengajukan satu pertanyaan. Dan Markus James, pria yang membangun kembali seluruh hidupnya dari nol, tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang ditanyakannya malam itu mengubah segalanya. Markus James memaku pagar terasnya untuk terakhir kali pukul 6.43 pagi, sendirian. Bukan karena pagar itu benar-benar butuh diperbaiki pada jam segitu. Pagar itu sudah rusak selama 3 minggu. Tapi ini hari Sabtu, dan pada hari Sabtu, rumah yang sepi adalah tempat paling bising di dunia. Ia mundur selangkah, memandangi hasil kerjanya, dan tidak merasakan apapun. Itulah masalahnya. Ia bisa memperbaiki apa saja di rumah ini. Lantai yang berderit, keran kamar mandi yang bocor, lemari dapur yang miring sejak hari pertama ia pindah. Tapi ia tidak bisa memperbaiki kesunyian. Di usia 37 tahun, setelah perceraian yang merenggut lebih dari sekadar pernikahannya, Markus sudah terlalu pandai mengira dirinya baik-baik saja hanya karena ia selalu sibuk. Rumah di Maplewood adalah idenya sendiri. Ketika ia dan Denise berpisah 4 tahun lalu, Denise mendapatkan apartemen di Atlanta karena putri mereka, Lily, butuh sekolah dan rutinitasnya sendiri. Markus menyetujui semuanya, kebanyakan diam-diam. Kebanyakan di malam hari sambil duduk di truknya di tempat parkir karena tak ingin Lily melihatnya hancur. Ia menemukan Maplewood 6 bulan setelah surat cerai ditandatangani. Rumah tua, ruangan-ruangan besar, garasi yang ia ubah menjadi bengkel kayu, dan halaman belakang cukup luas untuk kebun sayur yang selalu ia janjikan pada diri sendiri tapi tak pernah benar-benar ditanam. Ia bilang pada ibunya ini adalah awal yang baru. Ibunya menatapnya dengan tatapan khas seorang ibu, seolah bisa menembus dadanya, lalu berkata, "Sayang, awal yang baru berarti kamu benar-benar memulai sesuatu." Saat itu ia tidak mengerti maksudnya. Ia meletakkan palu di pagar teras dan mengeluarkan ponselnya. Ada satu pesan dari Lily, "Ayah, kita video call malam ini. Aku mau tunjukkan proyek sainsku." Dadanya langsung terasa lega. "I remember Cedra. 10-2. Jam, 7, aku buat popcorn." Lily membalas dengan 6 emoji balon. Markus tersenyum tulus. Senyum yang hanya bisa dibuat Lily muncul sebelum jam 7 pagi. Ia masih menatap layar ponselnya ketika mendengar suara truk pindahan. Tidak ada yang memberitahunya soal penyewa baru, tapi itu bukan hal aneh. Rumah itu sebenarnya memiliki 2 unit, lantai bawah tempat ia tinggal, dan lantai atas yang diubah menjadi apartemen terpisah oleh pemilik rumah, Pak Admi. Sepasang muda pernah tinggal di sana sebelum pindah ke Denver, dan unit itu kosong selama 2 bulan. Markus mengamati truk itu dari teras. 2 pria membawa kotak-kotak besar, bukan kotak yang dikemas terburu-buru, melainkan tertata rapi dengan stiker warna-warni. Ia langsung menyadari itu, siapapun yang pindah punya sistem. Lalu ia melihatnya. Perempuan itu membawa kotaknya sendiri, ukuran sedang, berjalan cepat, bukan berlari, tapi cepat, seperti orang yang terlambat di bandara namun terlalu bermartabat untuk benar-benar berlari. Ia berpakaian sederhana, celana jeans gelap, kaos putih, rambut diikat, tanpa riasan yang terlihat. Wajahnya fokus, seolah truk pindahan itu adalah rapat yang harus ia selesaikan lebih cepat dari jadwal. Di sampingnya, menggenggam ujung bajunya dengan satu tangan mungil, seorang anak perempuan bermata besar dengan rambut kepang kotak berjalan mengikuti. Perempuan itu sampai di tangga depan, menoleh, dan melihat Markus. Ia berhenti sejenak. Markus mengangguk. "Pagi?" katanya. "Pagi?" jawab perempuan itu. Suaranya terukur, langsung, tidak dingin tapi juga tidak hangat. Suara seseorang yang belajar untuk berhati-hati dengan kesan pertama. "Anda pasti tetangga baru." "Marcus," katanya. "Vanessa Cole." Ia memindahkan kotak ke satu pinggul dan mengulurkan tangan kanannya. Markus menjabatnya. Genggaman yang kuat, sangat kuat malah. "Ini putri saya, Maya." Maya menatapnya dengan kecermatan khas anak 7 tahun, sepenuhnya tanpa saringan.
Menilainya seperti inspektur kecil. Lalu ia berkata, ada serbuk kayu di wajahmu. Vanessa memejamkan mata sejenak. Markus menyentuh rahangnya. Memang benar ada serbuk kayu di sana. Saya sedang mengerjakan teras. Katanya kepada Maya. Saya tukang kayu. Artinya apa? Saya membuat barang dari kayu. Maya mempertimbangkan hal itu. Bisa buat kuda? Vanessa mulai menyela. Saya pernah membuat kuda goyang, kata Markus, untuk putri saya. Mata Maya membelalak. Kamu punya anak perempuan? Ayah, umurnya 11. Namanya Lily. Di manajer, tinggal bersama ibunya di Atlanta. Maya menyerap informasi itu dengan cara khas anak-anak. Cepat, tanpa filter sosial yang biasa dipakai orang dewasa untuk memperhalus. Ia hanya mengangguk dan berkata, pasti kesepian. Kata-kata itu jatuh ke dada Markus seperti batu ke air tenang. Vanessa terlihat malu. Maya, itu tidak apa-apa, kata Markus, dan ia sungguh-sungguh mengatakannya. Dia tidak salah. Sesuatu berubah sekilas di wajah Vanessa. Lalu topeng profesionalnya kembali. Kami akan berusaha tidak merepotkan, katanya. Kalian tidak akan merepotkan, jawab Markus, dan ia juga sungguh-sungguh mengatakannya. Ia menyaksikan mereka menghilang ke dalam pintu depan. Gadis kecil itu masih menggenggam baju ibunya. Lalu ia masuk, membuat kopi, dan duduk di meja dapur lama sekali tanpa melakukan apa-apa. 2 minggu kemudian, Pak Admi menelepon. Markus, seharusnya saya menelepon sebelum mereka pindah. Maaf soal itu. Tidak apa-apa, kata Markus sambil mengamplas lemari di bengkelnya. Buko perempuan baik. Ia sedang melalui masa sulit. Saya ingin memberinya tempat yang tenang. Jeda sejenak. Ia bertanya sebelum menyewa, apakah tetangganya bisa dipercaya. Markus berhenti. Bertanya begitu? Ia punya anak kecil. Ia perlu tahu. Jeda lagi. Saya bilang padanya, Anda adalah orang paling baik yang pernah saya sewakan rumah selama 40 tahun. Saya harap itu masih benar. Saya akan berusaha tidak mengecewakan. Pak Admi tertawa kecil. Saya pegang janji itu. Lalu lebih pelan, ada beberapa aturan dasar yang ia minta tertulis. Saya kirim lewat email. Tidak ada yang berlebihan. Ia hanya menghargai privasinya dan rasa aman putrinya. Email itu tiba 1 jam kemudian. Markus membacanya di meja dapur. 3 paragraf, sopan tapi tegas. Ruang bersama seperti ruang cuci dan teras belakang akan mengikuti jadwal. 8 jam malam pukul 9 pada hari kerja. Tamu memerlukan pemberitahuan yang wajar. Tidak ada masuk mendadak ke ruang satu sama lain tanpa mengetuk dan menunggu jawaban. Dan di baris terakhir, yang ia baca 2 kali. Pengaturan ini bersifat praktis dan sementara. Saya lebih memilih menjaga hubungan tetap profesional dan menghindari keterlibatan sosial yang tidak perlu. Markus membacanya lagi ketiga kalinya. Keterlibatan sosial yang tidak perlu. Ia memikirkan Maya yang bertanya apakah ia kesepian. Ia membalas Pak Admi, dimengerti, tidak masalah, lalu kembali mengamplas. Hal tentang tinggal di sebelah seseorang yang sudah kau tekadkan untuk tidak dikenal adalah hal-hal kecil tetap sampai padamu. Ia jadi tahu Vanessa bangun jam 5.15 karena bisa mendengar mesin espresso melalui dinding. 3 semburan pendek, selalu sama. Ia jadi orang yang tidurnya ringan sejak perceraian dan berbaring dalam gelap, bertanya-tanya orang macam apa yang punya jam internal sepresisi itu. Ia juga tahu Maya kadang mimpi buruk, cukup jarang. Tapi cukup baginya mendengar suara Vanessa teredam lewat dinding pukul 2 pagi. Nada rendah membujuk anaknya kembali dari kegelapan tidur. Ia tak pernah menyinggungnya. Ia tahu Vanessa bekerja sampai larut, kadang masih menelepon jam 10. Suaranya profesional dan stabil, tak pernah meninggi. Markus tidak sengaja menguping, tapi suara muda merambat di rumah tua. Ia tahu Maya suka meninggalkan barang di tempat-tempat. Dimulai dari krayon ungu di anak tangga belakang. Lalu dinosaurus plastik kecil di dekat kebun. Lalu salah satu gambarnya, matahari, rumah, 2 figur tongkat, terselip di wiper kaca depan truknya suatu pagi, seperti tiket parkir dari dunia yang jauh lebih baik. Markus menyimpan gambar itu. Ia tak tahu alasannya.
Ia melipatnya dan menaruhnya di laji meja kerja, tempat ia menyimpan hal-hal yang berarti. Percakapan sungguhan pertama terjadi bulan Oktober, 6 minggu setelah mereka pindah. Markus sedang di dapur pukul 7 malam ketika ada ketukan di pintu. Ia membukanya, mengira mungkin kurir salah alamat. ITU Vanessa. Masih mengenakan pakaian kerja, blazer gelap, sepatu hak yang jelas sudah ingin ia lepas, dan membawa piring tertutup aluminium foil. Aku dan Maya masak pasta terlalu banyak, katanya. Sayang kalau dibuang. Markus memandangi piring itu, lalu Vanessa. Vanessa menatap sekitar tulang selangkanya. Tidak benar-benar menatap matanya. Seolah sudah berlatih tapi latihannya tak mencakup harus diapakan tangannya. Terima kasih, katanya. Cuma pasta, kata Vanessa. Bolognese. Maya minta keju lebih banyak dari yang wajar. Kedengaran Yapan tak enak 7 tan. Ia hampir tersenyum. Belum penuh, tapi hampir. Selamat malam, katanya, lalu berbalik naik tangga. Sepatu haknya berbunyi 2 kali di tiap anak tangga. Markus berdiri di pintu memegang piring itu dan sadar ia sedang tersenyum. Ia langsung berhenti tersenyum, lalu merasa konyol karena berhenti. November datang dengan malam dingin dan hari lebih pendek, dan sesuatu berubah di rumah itu. Tidak dramatis, tapi nyata. Maya mulai mengucapkan selamat pagi setiap melihatnya. Bukan karena dia Jerry, melainkan karena ia belum menyerap perbedaan halus antara sopan dan akrab. Markus mulai meninggalkan lampu teras menyala, katanya untuk keamanan, meski alasannya lebih dari itu. Ia mengetahui secara tersengaja, mendengar Maya bercerita pada anjing tetangga bahwa ulang tahun Vanessa jatuh di bulan November. Ia tidak berbuat apa-apa dengan informasi itu, hanya menyimpannya. Tanggal 15 November, ia meninggalkan ukiran kayu kecil di anak tangga teratas di depan pintu Vanessa. Seekor rubah, ia membuatnya di bengkel selama 2 malam, meski ia tak mau mengakui berapa lama sebenarnya. Ia tinggalkan tanpa catatan. Ia mendengar pintu terbuka pukul 5.22 pagi, 7 menit setelah mesin espresso. Jeda panjang, tidak ada ketukan di pintunya, tidak ada balasan. Tapi malam itu, saat lewat lorong depan, ia bisa melihat lewat celah pintu apartemennya yang sedikit terbuka. Rubah itu duduk di ambang jendela dapurnya, tepat di tempat cahaya pagi jatuh. Markus masuk ke apartemennya, duduk di meja, menatap dinding lama sekali. Ini tidak apa-apa, katanya pada diri sendiri. Ini cuma jadi tetangga yang baik. Suara ibunya terngiang tanpa diminta. Sayang, awal yang baru berarti kamu benar-benar memulai sesuatu. Ia menepis pikiran itu, bangkit, pergi ke bengkel, menamplas sesuatu yang tak butuh diamplas sampai jam 11.30 malam. Desember adalah saat aturan-aturan mulai terasa seperti beban. Bukan satu hal, tapi akumulasi hal kecil. Maya mulai memanggilnya, Markus, saja. Vanessa kadang mengetuk pintunya minggu pagi kalau ada kopi lebih. Suatu Jumat malam mereka bertiga akhirnya menonton film bersama, tanpa rencana. Markus tetap berhati-hati, tidak duduk terlalu dekat, tidak menatap. Terlalu lama saat Vanessa tertawa lepas, 3 kali dalam 90 menit. Ia menghitungnya, bukan sengaja. Saat film selesai, Maya sudah setengah tertidur. Vanessa menggendongnya hati-hati, dengan gerakan lembut khas orang tua yang membawa anak tidur, lalu menatap Markus di atas kepala Maya. Terima kasih sudah membiarkan kami memakai ruangan ini, katanya pelan. Ini juga ruanganmu, jawab Markus. Sesuatu melintas di wajah Vanessa, sesuatu yang rumit. Selamat malam, Markus. Ia duduk sendirian di ruang tamu gelap lama sekali setelah mereka naik. Lalu Januari, lalu Februari, lalu musim semi tiba dan Markus akhirnya menanam kebun sayur yang sudah dijanjikannya selama 2 tahun. Maya mengawasi penuh wibawa, punya pendapat soal tempat tomat. Mereka butuh matahari, katanya serius. Kamu akan salah taruh. Aku bisa tahu. Vanessa mengawasi dari anak tangga belakang, dan matanya bertemu Markus. Kali ini ia benar-benar tersenyum, penuh, tak tertahan. Markus terpaksa kembali menatap tanaman tomat. Keterlibatan sosial yang tidak perlu, bisik suara ketakutannya sendiri. Lalu, pelan, terlambat. 18 bulan. Sekian lama waktu yang dibutuhkan Markus James untuk memahami bahwa ia telah membangun rumah dari aturan, kesunyian,
dan niat baik. Dan entah bagaimana, tanpa satupun keputusan yang disengaja, ia jatuh cinta pada perempuan di lantai atas. Ia menyadarinya seperti menyadari sesuatu yang selama ini dihindari. Sekaligus, dalam satu momen, berdiri di bengkelnya jam 11 malam, menatap rubah kayu kecil yang ia buat salinannya. Bukan untuk Vanessa, katanya pada diri sendiri. Hanya latihan desain, lalu memahami dengan kejelasan mengerikan bahwa ia tak pernah berlatih apa-apa. Ia meletakkan rubah itu, duduk di bangku-bangku, menaruh tangan di lutut, menatap lantai lama sekali, mendengarkan rumah tua itu berderak di sekelilingnya. Ini masalah. Aturan-aturan itu ada alasannya. Alasan Vanessa. Ia menuliskannya dengan hati-hati 18 bulan lalu karena ia perempuan yang pernah terluka, yang melindungi putrinya, yang tak butuh kacauan di tempat yang seharusnya membuatnya merasa aman. Vanessa sudah sangat jelas, dan Markus menghormatinya. Sanggup, tapi inilah kebenarannya. Hal yang tak bisa ia amplas, paku, atau perbaiki dengan alat apapun di bengkelnya. Setiap pagi, 3 semburan mesin espresso jam 5.15 adalah hal pertama yang ia tunggu. Setiap malam, suara Maya di lorong adalah suara yang membuat apartemennya terasa tidak kosong lagi. Dan entah kapan dalam 18 bulan terakhir, wajah Vanessa Cole menjadi wajah yang dipikirkan benaknya dalam kesunyian khas lewat tengah malam. Saat rumah berhenti menjadi hal praktis dan mulai menjadi hal jujur. Ia tidur jam 12 malam. Ai berbaring dalam jalap. Ai tak tidur. Pukul 12.17, ada ketukan di pintu kamarnya. 3 ketukan pelan. Seperti sudah dilated lama sekali. Markus bangun, menyeberangi kamar, membuka pintu. Vanessa Cole berdiri di lorong, tanpa alas kaki, mengenakan kaos abu-abu dan celana tidur pendek. Rambutnya tergerai, pertama kalinya ia melihatnya begitu. Matanya jernih. Ia tidak sedang menangis, tidak sedang mabuk, tidak bingung atau takut. Ia benar-benar mengerikan, yakin. Ia menatap Markus sesaat yang terasa seperti napas tertahan, lalu bertanya, "Kenapa kita masih tidur di kamar terpisah?" Rumah itu sunyi sempurna. Markus James, yang membangun kembali semuanya dari nol, yang belajar sendirian dengan disiplin sampai mengira itu kekuatan, yang menghabiskan 18 bulan mengikuti setiap aturan dan menjaga jarak, berdiri di ambang pintu dan tak sanggup berkata apa-apa, karena kebenarannya sudah ada di sana, tepat di depannya, sudah lama sekali ada di sana, dan ia tak punya lagi aturan untuk bersembunyi di baliknya. Markus tidak bergerak. Pertanyaan itu masih menggantung di udara seperti asap sehabis korek api padam. Vanessa tidak memalingkan wajah. Ia tidak malu, tidak mundur. Ia sudah bertanya dan sedang menunggu. Dan menunggu itulah bagian paling menakutkan. Vanessa, suaranya keluar lebih rendah dari yang ia maksud. "Jangan," katanya pelan tapi tegas. "Jangan bilang ini rumit. Jangan ceritakan soal aturan. Aku yang menulis aturan itu, Markus. Aku hafal setiap katanya." Ia menghela napas pelan. "Kalau begitu kamu tahu kenapa aturan itu ada. Aku tahu kenapa aku menulisnya." Ia menyilangkan tangan, bukan defensif, lebih seperti menjaga diri tetap tegak. "Aku menulisnya karena aku takut. Aku pindah ke rumah ini 18 bulan lalu dengan anak 7 tahun, surat pengadilan, dan pernikahan yang hancur, dan aku butuh segala sesuatu punya tembok. Aku butuh dunia yang tertata, bisa diprediksi, aman." Ia berhenti. "Tapi sekarang aku berdiri di lorong ini tengah malam, mengajukan pertanyaan, dan hal paling minim yang bisa kamu lakukan adalah benar-benar menjawabnya." Keheningan berlangsung 4 detik penuh. Markus menghitungnya tanpa sadar. "Kamu sebaiknya kembali tidur," katanya. Vanessa berkedip. Sesuatu berubah di wajahnya, bukan terluka, tapi mendekati itu. Dan di balik rasa terluka itu ada sesuatu yang lebih keras. "Tekad, itu jawabanmu?" "Aku tidak punya jawaban lebih baik sekarang, Vanessa." Ia menyebut namanya dengan cara orang menyebut nama saat ingin benar-benar didengar. "Aku tidak minta kamu memutuskan malam ini. Aku minta kamu berhenti berpura-pura." Markus menatapnya lama. Lampu lorong redup, dan Vanessa berdiri sepenuhnya diam, tanpa alas kaki di lantai kayu, dan pikirannya berlari cepat menembus 18 bulan terakhir dalam satu kilatan. Mesin espresso jam 5.15.
Rubah di ambang jendela. Maya bilang ada serbuk kayu di wajahnya. Film di bulan Desember. Tomat di kebun. Tawa lepas 3 kali dalam 90 menit yang ia hitung tanpa sadar. Ia memikirkan mantan istrinya. Cara seseorang bisa mencintai orang lain dan tetap menyaksikan semuanya hancur. Apa yang harus ia bayar untuk itu? Berapa lama waktu untuk kembali berfungsi? Ia memikirkan Maya yang tidur di atas, yang memanggilnya Markus saja sekarang dan punya pendapat kuat soal tempat tomat. Aku tidak berpura-pura, katanya. Aku berhati-hati. Berhati-hati, along Vanessa, sila mengizinnya dan mendapati kayu kerang. Ya, selama 18 bulan. Ya, Vanessa memiringkan kepala sedikit. Kamu berhati-hati karena aku atau karena kamu? Ia tak menjawab cukup cepat. Vanessa mengangguk seolah itu jawabannya. Sudah kuduga, katanya, untuk apapun nilainya, aku juga takut. Sudah dari awal, tapi aku berhenti. Membiarkan rasa takut mengatur hidupku sekitar 3 minggu lalu, dan sejak itu aku mencoba mencari cara memulai percakapan ini. Ia melepas lipatan tangannya. Selamat malam, Markus. Ia berjalan kembali ke lorong. Markus menatapnya pergi. Ia tidak memanggilnya. Ia kembali masuk, menutup pintu, berdiri lama dalam gelap kamarnya. Tidur tak kunjung datang, dan ia sudah tahu itu tak akan datang. Jam 2 pagi, ia sudah di bengkel, bukan bekerja. Hanya duduk di bangku dengan secangkir kopi dingin di tangan, memikirkan percakapan dengan ayahnya 20 tahun lalu. Ayahnya, yang menikahi ibunya selama 31 tahun, pernah ditanya Markus bagaimana cara tahu, dan menjawab sesuatu yang baru sepenuhnya ia pahami sekarang. Kau tahu saat rasa takut kehilangannya mulai lebih menyakitkan daripada rasa takut memilikinya. Markus meletakkan cangkir kopinya. Ia duduk dengan pikiran itu lama. Jam 3.15, ia kembali ke kamar, menatap langit-langit, memikirkan Vanessa berdiri di lorong dengan rambut tergerai untuk pertama kalinya, mengajukan pertanyaan dengan seluruh hatinya, dan memahami dengan kejelasan khas jam 3 pagi bahwa ia jauh lebih berani malam itu daripada dirinya selama waktu yang sangat lama. Ia memejamkan mata. Ia tak tidur, tapi ia membuat keputusan. Pejai datang kelbedan dinjin. Kas pejai Januari yang tak minamaaf. Markus sudah bangun saat mesin espresso berbunyi jam 5.15. 3 semburan pendek seperti biasa. Ia berpakaian, membuat kopinya sendiri, duduk di meja dapur. Ay mendengar Vanessa di atas, jerikan pelenkas orang yang berusaha tidak membangunkan anak yang tidur. Suara lemari, suara sendok mengenai gelas. Ia mengenal suara-suaranya seperti mengenal suara rumah yang sudah lama ditinggali. Jam 5.40, ia mengetuk pintunya. Ia mendengar jeda, setengah detik saat suara berhenti dan seluruh rumah menahan napas. Vanessa membuka pintu. Sudah berpakaian lengkap, seperti biasanya jam segitu. Memegang cangkir kopi, menatapnya dengan ekspresi yang sulit ia baca. Aku tidak pandai soal ini, kata Markus. Aku mau kamu tahu itu sebelum kita mulai. Vanessa menanggu. Aku berhati-hati karena takut, lanjutnya. Bikin takut padamu. Takut apa yang terjadi kalau ini gagal. Karena aku punya anak, kamu punya anak, dan kita tinggal di rumah yang sama. Dan kalau ini, ia berhenti, memulai lagi. Aku pernah kehilangan sesuatu. Vanessa, aku tahu harganya, dan aku tak mau mempertaruhkan apa yang sudah kita miliki. Apa yang sudah kita miliki? Tanyanya, bukan menantang, benar-benar bertanya. Markus memikirkannya. Sesuatu yang nyata. Apapun itu, sesuatu yang tak ingin ku rusak. Vanessa menatapnya lama, lalu mundur selangkah, membuka pintu lebih lebar. Nasoklah, duduk. Maya baru bangun 40 menit lagi. Ia masuk, duduk di meja dapurnya. Vanessa menaruh cangkir kedua di depannya, duduk di seberangnya. Untuk sesaat tak ada yang bicara, dan keheningan itu sama sekali berbeda dari keheningan yang menghuni rumah ini selama 18 bulan. Ini bukan keheningan 2 orang yang berhati-hati tidak saling mengenal. Ini keheningan 2 orang yang jujur. Aku meninggalkan pernikahanku, kata Vanessa akhirnya, memberikan padanya apa yang telah Markus berikan. Konteks, sejarah, alasan di balik aturan itu. Aku meninggalkannya karena Derek tidak pernah benar-benar melihatku.
Ia melihat versi diriku yang berguna baginya. CEO-nya, penghasilannya, statusnya. Ia tak melihat sisanya. Ia memutar cangkirnya. Dan saat aku pergi, ia membuatnya buruk. Ia menyeret Maya ke dalamnya sebagai alat tawar dalam perceraian, dan aku harus berjuang untuk hak asuh dasar. Aku menang, tapi memenangkan perjuangan seperti itu mengubahmu. Ia menatap ke atas. Aku pindah ke rumah ini karena aku butuh tempat di mana tak ada yang menginginkan apapun dariku, di mana aku bisa. Ia menghela napas, bernapas. Lalu aku muncul dengan serbuk kayu di wajah, kata Markus. Vanessa tertawa singkat, terkejut. Ya, benar? Aku tak mau apa-apa darimu, katanya. Aku tahu. Itu justru yang paling menakutkanku. Senyumnya melembut. Lebih mudah menjaga diri dari orang yang mengambil kebaikan tanpa maksud tersembunyi. Itu yang menembus tembok karena kau tak melihatnya datang. Markus menatapnya dan memahami maksudnya. Jadi apa sekarang? Tanyanya. Aku tak tahu, kata Vanessa. Tapi kurasa berhenti berpura-pura adalah langkah pertama yang masuk akal. I mengangguk. Tidak berpura-pura lagi. Tidak berpura-pura lagi, Vanessa menyetujui. Maya turun 38 menit kemudian, sudah berpakaian lengkap, rambut dikepang kotak, menyeret tas sekolahnya. Ia berhenti di ambang pintu, memandangi Markus di meja, memandangi ibunya, lalu Markus lagi. Kamu sarapan sama kami? Tanyanya. Markus melirik Vanessa. Vanessa menatap cangkir kopinya. Bisa? Kata Markus. Bagus? Kata Maya dengan kepastian penuh anak 7 tahun yang sudah memutuskan bagaimana paginya akan berjalan. Aku mau panekuk. Bisa buat panekuk? Mama go sanjin. Aku tidak menggosongkannya, kata Vanessa. Aku mengkaramelkannya. Dia menggosongkannya. Kata Maya sangat serius pada Markus. Markus berdiri. Aku bisa buat panekuk. Ia membuat panekuk. Maya makan 4 buah dan bercerita 22 menit tanpa henti tentang buku tentang hewan laut yang sedang dibacanya. Vanessa minum kopinya dan mengawasi Markus lewat meja dengan ekspresi yang berhati-hati sekaligus hangat. Markus memahami. Inilah wajah dua orang yang berhati-hati memitaskan untuk mulai memperkayai sesuatu. Pagi itu tidak dramatis, bukan pernyataan besar. Hanya panekuk dan anak 7 tahun bercerita tentang ikan bercahaya, dan kehangatan dapur tempat orang-orang benar-benar hadir satu sama lain. Itulah momen Markus akhirnya memahami maksud ibunya, bukan soal memulai yang baru, tapi hal sebenarnya di baliknya. Kau harus benar-benar membiarkan seseorang masuk. 2 hari berlalu, lalu 3. Rumah itu berbeda sekaligus sama. Tak ada yang diubah secara resmi. Tak ada bicara soal status atau garis waktu. Tapi Markus mulai meninggalkan pintunya tak terkunci di malam hari. Vanessa mulai mengetuk, benar-benar mengetuk dan menunggu jawaban alih-alih meninggalkan catatan atau menitipkan pesan lewat Maya. Perubahan kecil, tapi nyata. Kamis malam, Vanessa mengetuk pukul 7. Markus membuka pintu. Ia terlihat resah, cara yang sama sekali baru. Selama ini Vanessa selalu tenang, bahkan tengah malam di lorong. Tapi sekarang ia memegang ponselnya dengan 2 tangan, rahangnya kaku. "ADPA?" tanyanya. Vanessa mengangkat ponselnya. "Pesan dari Derek Cole. Aku sudah menunjuk pengacara baru. Kami akan mengajukan perubahan hak asuh. Cari pengacara sendiri, Vanessa. Kali ini aku pastikan hakim melihat siapa dirimu sebenarnya." Markus membacanya, menatap Vanessa. "Ia sering begini," katanya. Suaranya rata tapi nyaris tak terkendali. Setiap 6 bulan sekali, ia cari sudut baru, pengacara baru, argumen baru. Tahun lalu, soal jam kerjaku. Sebelumnya, soal kepindahan. Ai meletakkan ponsel di meja. Aku tak pernah memberi alasan untuk mengambil Maya dariku. Tidak sa depan. Tangannya kini rata di meja, matanya menatap tangannya sendiri. Tapi ia punya uang dan waktu, dan ia pikir kalau terus menekan, akhirnya aku akan. Ia berhenti. "Kamu tidak akan," kata Markus. Vanessa menatapnya. "Kamu tidak akan menyerah," lanjutnya. "Itu bukan dirimu." Vanessa menatapnya lama. "Kamu tidak tahu you," katanya pelan. "Kamu baru mengenalku 18 bulan." "Aku tahu cukup,"
kata Markus. Vanessa memalingkan wajah, bahunya kaku, postur seseorang yang membawa beban berat sendirian. Markus berjalan mengelilingi meja, meletakkan tangan di bahunya, sekali, kokoh. Kamu tidak melakukan ini sendirian, katanya. Apapun yang ia coba, kamu tidak sendirian. Vanessa diam, lalu berkata pelan, Markus, jangan janjikan hal yang tidak kamu maksud. Aku tidak begitu. Sesuatu di wajahnya terbuka, seperti pintu terkunci akhirnya dibuka kunci yang tepat. Baik, terima kasih, katanya. Aku perlu telepon pengacaraku malam ini, lanjut Markus. Kamu mau antar Maya besok pagi? Ya, kata Vanessa, terima kasih. Ia naik kembali ke atas. Markus berdiri di dapurnya, mendengar suara Vanessa di atas, terkendali dan presisi, beralih ke nada yang dipakainya untuk telepon profesional, nada yang berarti ia mengenakan zirahnya. Markus pernah mendengar suara itu. Kini ia tahu bedanya antara suara zirah dan suara aslinya. Pagi berikutnya, ia menjemput Maya jam 7.15 mengantarnya ke sekolah. Sepanjang perjalanan Maya bicara soal apakah cumi-cumi termasuk ikan. Bukan, kata Markus memastikan, dan Maya senang penjelasannya dibenarkan. Saat diturunkan di depan sekolah, Maya menoleh dan berkata dengan percaya diri khas anak yang tahu siapa orang-orangnya. Sampai nanti, Markus. Markus mengawasinya masuk lewat pintu. Ia pulang dengan kedua tangan di setir, rahang mengeras, dan sesuatu mengendap dalam di dadanya. Bukan sunyi, bukan kesepian, tapi sesuatu yang lain sepenuhnya. Sesuatu yang untuk pertama kalinya dalam 4 tahun terasa punya pijakan kokoh. Surat gugatan hak asuh tiba hari Selasa. Bukan kejutan. Penggak Vanessa sudah memperinggakkan ITU akan datang. Tapi ada beda antara tahu sesuatu akan datang dan memegang berkasnya langsung jam 7.45 pagi sementara putrimu makan sereal 12 kaki jenya, sambil bertanya seperti apa suara kapibara. Begini, kata Markus, membuat suara pelan yang mungkin tak mirip kapibara sama sekali. Maya tertawa sampai hampir tersedak serealnya. Vanessa berdiri di ambang dapur memegang amplop hukum, wajahnya sengaja tetap datar. Ia pandai melakukan itu, menutup sesuatu secara internal sambil wajahnya tetap tenang, seperti tangan mantap seorang ahli bedah. Tapi Markus sudah belajar membaca hal-hal kecil. Rahannya sedikit mengencang, kertas yang dipegangnya terlalu erat saat ada yang salah. I meletakkan amplop di meja, duduk, menyuangkan kopi. Mama, kata Maya, Markus buat suara kapibara. Aku dengar, kata Vanessa. Bisa buat? Tidak bisa. Markus lebih jago bikin suara hewan. Markus lebih jago banyak hal, kata Vanessa, menatapnya di atas cangkir kopi dengan sesuatu yang mencoba ringan tapi berbobot di baliknya. Markus mengantar Maya ke sekolah jam 7.58, 2 menit sebelum bel. Kemenangan pribadi bagi Maya. Ai pulang, naik ke atas, mencetak pintu Vanessa. Ia langsung membukanya. Berkas sudah di tangannya sekarang. Amplop terbuka, dokumen tersebar di meja dapur. Duduk, katanya. Beritahu aku apa yang kamu lihat. Ia duduk, membaca. Derekko menuduh jadwal kerja Vanessa sebagai kelalaian orang tua. Ia menuduh situasi tempat tinggal. Tepatnya, Vanessa dan Maya tinggal di rumah bersama dengan orang dewasa laki-laki yang tak berhubungan darah, menciptakan lingkungan tak stabil untuk anak. Ia meminta hak asuh penuh dengan kunjungan bergantian akhir pekan untuk Vanessa. Markus membaca paragraf kedua 2 kali, meletakkan kertas, menatapnya. Ia memanfaatkan aku, kata Markus. Ia memanfaatkan situasinya, kata Vanessa. Ada bedanya? Apa ada? Vanessa menatapnya. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Aku juga tidak. Ia diam sejenak. Pengacaraku bilang gugatannya agresif tapi tipis. Argumen jadwal kerja sudah dicoba tahun lalu dan gagal. Soal situasi tempat tinggal, ia berhenti. Katanya, selama kami bisa menunjukkan lingkungan Maya stabil dan layak, itu tak akan berhasil. Maksudnya apa? Vanessa melipat tangannya di meja. Maksudnya kami mungkin perlu memberikan pernyataan, mungkin bersaksi. Ia mungkin mau mewawancarai Maya, yang suaranya tetap datar, hampir, yang tidak akan kubiarkan.
Aku tidak akan biarkan Maya duduk di ruangan ditanya-tanya soal kehidupan rumahnya hanya karena Derek memutuskan membayar pengacara lagi. Markus menatapnya. Apa yang dibutuhkan pengacaramu dariku? Denise terdiam. Apa? Apa yang ia butuhkan? Lanjutnya. Pernyataan, referensi karakter, apapun. Apa yang dibutuhkan? Vanessa menatapnya seolah ia mengucapkan sesuatu dalam bahasa berbeda dan ia masih menerjemahkannya. Markus, kamu tidak harus. Aku tahu aku tidak harus. Apa yang dibutuhkan? Ia menunduk menatap tangannya. Rahangnya bergerak sesaat. Ia akan minta pernyataan yang menjelaskan situasi tempat tinggal, sifat hubungan kita, berapa lama kita saling kenal, apakah ada? Ia berhenti, sesuatu yang tidak pantas. Tidak ada, kata Markus. Aku, tuh. Kalau begitu, aku akan berikan pernyataan. Suara Vanessa kini bernada tegas, bukan tajam padanya, tapi tajam pada situasinya. Aku perlu kamu paham apa artinya. Kalau kamu memberi pernyataan, kamu jadi bagian dari ini. Pengacara Derek akan menyelidikimu, sejarahmu, perceraianmu, keuanganmu, hubunganmu dengan anakmu sendiri. Ia menatapnya. Mereka akan mencoba mencari sesuatu, apa saja, dan kalau mereka temukan sesuatu yang bisa dipakai, mereka tak akan ragu. Markus menimbang itu. Ia memikirkan hak asuhnya sendiri. Kompromi yang dibuatnya selama perceraiannya yang masih kadang membuatnya tak bisa tidur, Lily di Atlanta mengerjakan. Proyek sains, mengirim emoji balon jam 7 pagi. Ia memikirkan Maya makan sereal bertanya soal suara kapibara. Payarkan mereka lihat, katanya. Vanessa berktip. Aku tidak punya yang disembunyikan. Lanjutnya. Catatanku bersih. Keuanganku teratur. Putriku datang tiap libur sekolah dan tiap musim panas. Aku dan mantan istriku bukan teman, tapi kami berfungsi. Ia condong sedikit. Dan kalau Derek Cole ingin duduk di ruang sidang berargumen bahwa keberadaanku di rumah ini berbahaya bagi Maya, aku menantikan bagaimana pengacaranya menjelaskan mengapa pria yang menjadikan anaknya senjata hukum adalah pilihan yang lebih baik. Vanessa menatapnya. Keheningan berlangsung 4 detik penuh. Lalu ia berkata sangat pelan, kamu orang paling keras kepala yang pernah kutemui. Pernah dibilang begitu. Maksudku itu pujian. Aku, tuh. Ia hampir tersenyum. Lalu kekhawatiran kembali. Ada satu hal lagi. Ia menunggu. Vanessa mengambil halaman terakhir gugatan. Pengacaranya menyertakan bagian yang mempertanyakan kestabilan mental dan emosionalku. Mereka mengutip proses perceraianku, khususnya masa 2 tahun lalu saat aku tidak bisa menghadapi semuanya dengan baik. Ia meletakkan kertas. Aku menjalani terapi 6 bulan, yang adalah hal bertanggung jawab dilakukan setelah pernikahan penuh trauma berakhir, dan yang menurut pengacaraku sebenarnya poin positif bagiku, tapi Derek membingkainya sebagai bukti ketidakstabilan. Markus menatap kertas itu. Ia membangun gambaran, katanya. Ya, tentang perempuan yang rapuh, yang penilaiannya tak bisa dipercaya. Ya, apa ia benar-benar mengenalmu? Pertanyaan itu keluar lebih pelan dari maksudnya. Vanessa mendengar hal sebenarnya di baliknya. Bukan sarkasme, bukan retoris, tapi kebingungan tulus bahwa seseorang yang pernah tinggal bersama Vanessa Cole bisa melihatnya dan melihat kerapuhan. Ia tertawa singkat, terkejut, hampir tawa aslinya. Ia pikir begitu. Itulah masalahnya. Ia melipat kertas kembali ke amplop. Aku ada telepon dengan pengacaraku jam 10. Setelah itu, ia mau jadwalkan pertemuan denganmu, kalau kamu bersedia. Katakan kapan dan di mana. Vanessa mengangguk. Ia berdiri, membawa amplop ke meja dapur, meletakkannya dengan hati-hati sengaja. Cara meletakkan sesuatu berat yang sudah lama dibawa. Markus, katanya tanpa berbalik. Ya, terima kasih. Jida, aku sanggup-sanggup. Bukan hanya untuk ini, tapi untuk... Ia berhenti, memulai lagi, untuk tidak pergi saat semua ini jadi rumit. Ia menatap punggung kepalanya, bahu-bahunya yang tegak. Cara ia berdiri sangat diam. Cara orang berdiri diam saat mencoba tidak merasakan terlalu banyak sekaligus. Kamu mengetuk pintuku, katanya. Itu artinya kamu mempercayaiku dengan ini. Aku tak menganggapnya remeh.
Vanessa berbalik. Matanya jernih, kering, sangat mantap. Tapi ada sesuatu di dalamnya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan tepatnya harapan, tapi sesuatu yang mendekatinya. Sesuatu yang percaya, hati-hati, cermat, pada kemungkinan tidak sendirian dalam sebuah perjuangan. Panggilan telepon dari pengacara berjalan lancar. Nama pengacaranya Patricia Owens. Perempuan 62 tahun bermata tajam yang tanpa drama membuat orang tahu ia sudah menangani hal lebih buruk sebelum sarapan. Markus menceritakan hubungannya dengan Vanessa dengan lugas, tanpa dibuat-buat, 18 bulan, aturan rumah, akumulasi bertahap hal-hal kecil yang nyata. Ia tak melebih-lebihkan dan tak menjesulkan. Patricia mendengarkan tanpa menyela. Saat ia selesai, Patricia bertanya soal hubungannya dengan Maya. Umurnya 7 tahun dan ia mempercayaiku, kata Markus. Aku menganggap itu serius. Patricia mencatat sesuatu. Beberapa hari kemudian, pengacara bernama Stephen Hartley menelepon Markus langsung mewakili Derek, mencoba menekannya agar menarik pernyataan, menyebut sejarah Vanessa dengan nada mengancam. Markus tetap tenang. Ia berkata ia tahu persis apa yang terjadi. Derek memakai gugatan hukum untuk menakuti ibu anaknya agar patuh, dan itu tak akan mengubah pernyataannya. Ia menutup telepon, lalu menelepon Patricia menceritakan semuanya. Patricia bilang tindakan Hartley menghubungi saksi langsung adalah kesalahan besar dari pihak mereka, justru menguntungkan Vanessa. Markus menelepon Vanessa segera setelahnya, memberitahunya semua yang terjadi. Meyakinkannya itu sudah ditangani dan tidak berhasil. Vanessa menyadari kalau Derek sampai sejauh itu, kasusnya pasti lebih lemah dari yang ia kira. Malam itu Markus memasak untuk mereka bertiga seperti biasa di hari Kamis, dan Maya menunjukkan gambar keluarganya dari sekolah. 3 sosok, 2 tinggi, 1 kecil di tengah menggenggam kedua tangan yang tinggi. Vanessa melihatnya dan tidak ragu sedikit pun mengakui itu memang gambar keluarga mereka. 2 minggu berlalu. Patricia mengabarkan bahwa pihak Derek mengusulkan pertemuan mediasi sebelum sidang resmi, tanda bahwa gugatan mereka lemah. Pertemuan dijadwalkan hari Kamis berikutnya. Malam sebelumnya, Maya muncul di lorong kamar Markus jam 9 lewat, jauh melewati jam tidurnya, bertanya dengan mata sangat serius. Kita akan baik-baik saja, kan? Markus berjongkok setinggi matanya. Ya, katanya, kita akan baik-baik saja. Bagaimana kamu tahu? Karena ibumu orang paling tangguh yang pernah kutemui, katanya, dan karena aku tidak akan kemana-mana. Keduanya benar sekaligus. Pertemuan mediasi berjalan di ruang netral kantor mediator. Derek Cole sudah duduk, tinggi dan rapi, tapi kehadirannya terasa kecil, matanya kalkulatif, menilai orang berdasarkan apa yang bisa mereka berikan padanya. Markus menatapnya sekali, lalu memalingkan wajah tanpa ekspresi. Ia bukan di sana untuk pertunjukan, tapi untuk fakta. Patricia memaparkan dokumentasi dengan tenang dan efisien. Ia membantah argumen jadwal kerja, argumen situasi tempat tinggal, karakterisasi kesehatan mental. Ia menyinggung telepon Hartley secara singkat namun jelas, membuat Hartley bergeser di kursinya. Ia menegaskan Vanessa telah memenuhi semua yang diminta. Putrinya berkembang baik, lingkungannya stabil, dan gugatan ini bukan demi kepentingan anak melainkan untuk menciptakan pengaruh. Patricia menawarkan diskusi modifikasi jadwal hak asuh yang wajar jika gugatan ditarik hari itu juga. Ruangan sunyi. Derek menatap pengacaranya. Pengacaranya menatap dokumen di meja. Markus menatap Vanessa, lalu kembali ke Derek, yang menatap Markus dengan penilaian kalkulatif itu lagi, mencoba memahami variabel yang tak diperhitungkannya. Pria yang datang. Untuk Vanessa, saat Derek mengira tak ada yang akan melakukannya. Markus menahan tatapannya dan tidak berkata apa-apa dan tidak memalingkan wajah. Derek yang akhirnya menunduk lebih dulu. 40 menit kemudian, pengacara Derek Cole menyatakan menerima persyaratan itu. Di lift menuju bawah, Vanessa dan Markus berdiri berdampingan. Tak bicara selama 3 lantai. Lalu Vanessa menghela napas panjang. Penuh, napas seseorang melepaskan sesuatu yang sudah ditahan berminggu-minggu di dadanya. Sudah berakhir, katanya, bukan pertanyaan. Sudah berakhir, jawab Markus. Maya berlari menyambut mereka begitu bus sekolahnya tiba di Mapolres 12 menit setelah mereka pulang. Ia melihat kedua mobil di halaman dan wajahnya melakukan hal yang selalu dilakukannya. Ia bertanya,
Kita baik-baik saja? Markus tersenyum. Kita baik-baik saja. Maya mengangguk puas, lalu menggenggam kedua tangan mereka sekaligus dan menariknya ke pintu depan. Seperti biasa, seolah begitulah dunia diatur secara alami. Beberapa minggu kemudian, Lily menelepon dengan riang. Ia mendapat peran utama dalam pameran sains musim semi, mempresentasikan tentang ikan bercahaya, dan meminta Markus mengajak Vanessa dan Maya juga. Markus menyanggupi dengan mudah. Hari pameran, mereka semua berkumpul. Denise, Lily, Vanessa, Maya, dan Markus tanpa kecanggungan yang sempat dikhawatirkan Markus. Lily tampil luar biasa, berbicara tentang cahaya di kedalaman laut dengan penuh gairah, menutup dengan kalimat bahwa kegelapan bukan berarti tak ada kehidupan. Di bagian terdalam lautan, kehidupan menciptakan cahayanya sendiri. Kalimat itu menghantam sesuatu di dada Markus. Malam itu, kembali di Maplerge. Setelah Maya tidur, Markus dan Vanessa duduk di meja dapur. Vanessa bertanya apakah kalimat terakhir dalam pernyataan Markus untuk pengacara, bahwa Vanessa adalah salah satu orang tua paling penuh perhatian dan berdedikasi yang pernah ia kenal, benar-benar ia maksudkan, atau hanya strategi. Aku tidak mengatakan hal yang tidak kumaksud, jawab Markus. Aku tahu, kata Vanessa. Aku hanya perlu mendengarmu mengatakannya. Aku memaksudkannya. Siap, kata. Vanessa mengangguk pelan, lalu menatapnya dengan mata mantap dan sepenuhnya terbuka, tanpa apapun yang ditahan. Aku mencintaimu, katanya sederhana, langsung, seperti cara ia melakukan segalanya saat menjadi dirinya sepenuhnya tanpa zirah. Hanya kebenaran ditawarkan dengan polos. Dapur itu sunyi sempurna. Markus menatapnya lewat meja. Ia memikirkan rumah yang dulu terasa seperti hukuman. 3 semburan mesin espresso jam 5.15. Krayon ungu di anak tangga teras. Rubah kayu di ambang jendela. Tengah malam dan kaki tanpa alas. Pertanyaan yang mengakhiri 18 bulan berpura-pura. Anak 7 tahun yang menggenggam 2 tangan sekaligus dan menarik. Ayahnya di teras berkata, "Kau tahu apa yang membuat sebuah rumah?" Ia meraih tangan Vanessa di meja. Vanessa membalikkan tangannya, dan Markus menggenggamnya. Aku mencintaimu, katanya. Sudah lama aku mencintaimu. Aku hanya takut jadi yang pertama mengatakannya. Vanessa menatap tangan mereka di meja. Kita berdua payah soal ini, katanya. Tapi kita berhasil juga, jawab Markus. Ia tertawa, singkat, hangat, sungguhan. Lalu tawanya mereda menjadi sesuatu yang lebih tenang dan pasti. Ekspresi seseorang yang tiba di tempat yang memang ingin ia tuju. Di luar, Maplerge gelap, dingin, dan sepenuhnya biasa. Pagar teras yang ia paku 2 tahun lalu masih kokoh. Tomat-tomat sedang dorman tapi akan tumbuh lagi. Gambar-gambar Maya menempel di pintu bengkel dan ambang jendela dapur, bukti sebuah kehidupan yang menumpuk alami saat benar-benar dijalani. Rumah itu bukan lagi hukuman, bukan lagi tempat aturan hati-hati dan kamar terpisah. Rumah itu telah menjadi rumah sungguhan, bukan dalam satu momen dramatis, tapi dalam akumulasi hal biasa. Panekuk, suara kapibara, ketukan tengah malam, tangan bertaut menuju Atlanta. Rumah itu jadi nyata karena 2 orang memilihnya, memilih satu sama lain, setiap pagi, berulang kali. Dan itulah yang akhirnya dipahami Markus, bukan versi cinta yang mudah, tapi yang sejati. Bangun setiap hari dan membuat pilihan yang sama lagi. Bertahan saat bertahan itu berharga mahal. Bukan penyelamatan, bukan gestur besar, bukan aturan yang melindungi dari terluka. Ini tindakan sengaja dan harian, memilih orang yang sama, rumah yang sama, hidup yang sama, dan memaksudkannya setiap kali. Ia takut akan hal itu selama 4 tahun. Kini ia tak takut lagi.